Kakang Yudo Turonggo diusir? Iya, kabarnya begitu. Kalau Kakang Yudo Turonggo diusir, lalu Pak Tembem tahu siapa yang menjabat sebagai kepala keamanan Katumenggungan? Menurut kabar, yang menggantikannya putra Kanjeng Tumenggung sendiri dari Roro Andini. Raden Sombo? Iya betul, Raden Sombo. Oh, jadi inilah rahasia pemberian kalung itu. Tentu saja suka, Kanda. Tentu saja saya suka. Terima kasih, Kanda Sombo. Terima kasih. Pada awalnya, saya sangat bahagia ketika seorang kakak memberikan saya kalung itu. Saya baru sadar ketika kalung itu ditemukan sebagai bukti percobaan pembunuhan. Saya sengaja dikorbankan. Jadi sekarang apa rencana Putri Ambarwati? Saya akan pergi ke Katumenggungan, sowan pada Romo dan mengatakan bahwa saya tidak bersalah. Tidak semudah itu. Jangan gegabah. Kenapa Tabib berkata begitu? Di Katumenggungan telah terbentuk anggapan bahwa Nanda Roro Ambarwati merupakan calon pembunuh yang gagal dan yang dicari. Sementara itu Raden Sombo telah menjabat sebagai kepala keamanan. Kepulangan Nanda sama saja dengan bunuh diri. Tidak, jangan lakukan itu. Lalu, apa saya harus tetap bersembunyi di sini? Nanda memang harus keluar untuk membuktikan bahwa Nanda bersih. Tapi masih perlu waktu. Saya yakin Raden Yudo Turonggo sekarang sedang mencari Nanda. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Nanda tidak bersalah dan membongkar rahasia siapa dalang di balik kemelut ini sebenarnya. Kenapa Tabib berkeyakinan begitu? Pukulan jarak jauh di punggung yang menyebabkan Nanda limbung dan jatuh ke gerobak Kang Tembem telah membuktikan usaha penyelamatan yang Raden Yudo Turonggo lakukan. Iya, saya memang merasa ada keanehan saat itu. Saya merasa tidak mungkin menghindar dari sambaran panah itu. Tapi ilmu Raden Yudo Turonggo cukup tinggi, sehingga apa yang terlihat tak seperti yang dilihat. Apa itu? Kelihatannya memukul, tapi sebenarnya menolong. Kalau itu benar, saya akan sangat berterima kasih kepadanya. Dinda sudah benar-benar siap, kan? Bagus kalau begitu. Tapak Dento, bisa lebih cepat lagi? Baik, Kanjeng Ratu. Sudah berada di pusat Laut Jawa. Langsung turun atau memberitahu dulu? Mereka sudah tahu. Langsung saja turun. Baik, Kanjeng Ratu. Sugeng Rawuh, Kanjeng Ratu. Terima kasih, Tugu Wasesa. Mari hamba antar ke tempat yang telah kami siapkan.
Selamat datang, Nyi Ratu. Selamat datang di Laut Jawa. Terima kasih, Sang Prabu. Ini Dewi Nawangsari, Adinda Ratu? Iya, Dewi Nawangsarilah yang saya batah untuk jadi juri. Saya harap Sang Prabu tidak keberatan. Oh, tidak. Selamat datang di Laut Jawa, Dewi Nawangsari. Terima kasih, Sang Prabu. Mari, silakan. Silakan duduk, Nyi Ratu. Ratu Kidul, ono pari gawe opo sehingga kamu ikut-ikutan gubyuk ke Laut Jawa? Apa Laut Kidul kurang luas? Apa kamu masih belum puas dengan kekuasaan yang kamu miliki, Ratu Kidul? Kamu mau ikut mengatur urusan Laut Jawa? Dan untuk apa kamu bawa Nawangsari adikmu? Akan kamu kadar jadi penguasa Laut Jawa? Aku akan lihat apa yang akan kalian lakukan di sana. Ayo anak-anakku, kita pergi ke Laut Jawa. Kita lihat apa yang akan terjadi di sana. Ingat Senopati Kembang Lor dan Pening Utomo. Di sana nanti kita musuh. Apapun yang akan kita lakukan hanya untuk kemenangan mutlak diri kita masing-masing. Dan aku akan melumatkanmu di arena tanding nanti, Karaprakoso. Aku juga akan berjuang untuk menghancurkan kalian. Sebab aku tidak mau Laut Jawa dikuasai calon-calon penguasa seperti kalian. Baik, kita buktikan di arena. Para senopati, silakan keluar dan memperkenalkan diri. Aku Karang Prakoso. Kekuatanku sedasar 1000 batu karang. Tersimpan dalam kedua tanganku dan kakiku. Tersimpan padat dalam dadaku. Siapapun yang melawan akan kuhancurkan. Sudah mengeluarkan jurusku, tidak seorang pun yang akan bisa menjamahku. Dia akan hancur, lumat. Pening Utomo mempunyai kekuatan yang dahsyat. Seperti telah kita ketahui,
Atas restu Kanjeng Ratu Kidul yang berkenan hadir sebagai saksi, kita telah memilih juri yang tidak akan berpihak kepada siapapun juga. Dialah Dewi Nawangsari. Sudah kuduga, kamu pasti akan menggunakan siasat Ratu Kidul, mempesona para kesatria dengan kata-kata. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Aku tidak ingin Laut Jawa menjadi tenang. Aku ingin pemimpinnya terpecah belah. Kita lihat saja nanti. Sulit bagi saya untuk menentukan siapa yang terbaik di antara para peserta. Sebab kenyataannya, ketiga-tiganya sama-sama sakti mandraguna, sama-sama dikdaya, dan sama-sama jayanya. Rasanya tak seorang pun berhak menang atas yang lain. Dan tak seorang pun di antara ketiganya yang bisa dinyatakan sebagai yang kalah. Dewi Nawangsari, sudah menjadi kesepakatan kami. Kami berada di sini untuk adu tanding, adu olah kanuragan dan kesaktian. Adu saja kami satu persatu, Jojo lawan Jojo, agar secara kasat mata bisa dilihat siapa di antara kami yang benar-benar paling kuat. Saya setuju. Saya juga mau memperlihatkan bahwa saya lebih kuat, bahwa saya lebih tangguh daripada Karang Prakoso dan Pendi Utomo. Kamu pikir aku juga tidak ingin jadi pemenangnya, Kebang Lor? Dewi Nawangsari, kami bertiga telah sepakat. Kami rela dua di antara kami hancur, karena harus muncul satu yang benar-benar di atas segalanya. Ya, kami setuju. Ya, setuju. Pintar kamu, Pendi Utomo. Pintar kamu. Apa yang kamu inginkan, Gedeng Permoni? Kenapa kamu selalu ikut campur? Ada apa, Nyi Ratu? Ada penyusup Sang Prabu. Jauh di sana, di balik karang. Ratu Gedeng Permoni? Iya. Berarti dia belum putus asa juga. Maksud Sang Prabu? Memang Ratu Gedeng Permoni lah yang selalu mempengaruhi para senopatiku, terutama Karang Prakoso. Sebentar, Sang Prabu. Kelihatannya pijar nafsu yang disebarkan Gedeng Permoni mulai masuk ke arah mereka. Kenapa tidak dicegah? Akan saya manfaatkan nafsu kemarahan mereka untuk menyerang balik si pemberinya. Nanti dulu. Kami datang kembali untuk bertanding. Kenapa tiba-tiba Dewi Nawangsari mempesona kami dengan kata-kata? Umumkan saja pertandingan. Karang Prakoso sudah siap mengguncang arena. Aku juga sudah siap. Kamu pikir cuma kamu yang sudah siap, Karang Prakoso? Benar. Aku juga sudah siap. Siapapun yang paling merasa siap, hadapi aku dulu, si Pendi Utomo. Tunggu dulu. Ingat, tujuan kita bertanding bukan untuk mendengarkan kata-kata. Tapi kita semua lupa. Karena adu tanding ini, kita semua jadi lengah. Sekelompok penyusup telah berada di dekat kita. Penyusup? Lihat dengan ketajaman indera kalian. Siapa yang bersembunyi di dalam batu karang itu? Lagi-lagi Ratu Kidul. Lagi-lagi. Ngajak. Ini menjadikan mancing di air keruh. Jangan buang-buang waktu. Kita usir mereka. Mohon restu Sang Prabu. Apa yang harus hamba lakukan? Nyi Ratu, mungkin Nyi Ratu punya jawaban lebih daripada saya. Jangan khawatir, Teguh Wasesa.
3 senopati akan bisa mengatasi. Tapi Nyi Ratu, yang mereka hadapi adalah Nyi Ratu Gedeng Permoni. Gedeng Permoni akan pergi, dan yang mengejarnya adalah pijar-pijar kemarahannya. Mau apa kalian? Hah? Mengusir penyusup. Tidak sadar kalian, siapa yang kalian hadapi? Baik, sudah terlanjur basah. Ayo serang aku! Karang yang hancur dan berkeping masih bisa dibangun dan didirikan kembali. Tetapi kalau kebersamaan kalian yang hancur, tidak seorang pun yang sanggup membangunnya kembali. Aku harap kalian para senopati tangguh Laut Jawa mau menyadari itu. Kembalilah menghadap Sang Prabu. Nyatakan kembali kesetiaan kalian. Karang Prakoso, Kembang Lor, dan Pending Utomo. Karena kalianlah Ratu Gedeng Permoni yang akan mengganggu ketenangan dan kedamaian Laut Jawa. Bisa kalian singkirkan. Tanpa kalian Laut Jawa bukan apa-apa. Dan ini sudah terbukti. Laut Jawa membutuhkan kalian. Karena kalianlah para ksatria milik Laut Jawa. Kami siap yang mulia. Kami sadar siapa kami sebenarnya. Kesetiaan utama kalian adalah pada Laut Jawa. Sebab raja atau penguasa bisa diganti, tetapi Laut Jawa tidak. Ia tetap sebagai laut dengan segala keluasan samudera dan rahasianya. Anak-anakku para senopati, para pejabat dan rakyat Laut Jawa yang aku cintai, sudah berkali-kali aku singgung bahwa aku sudah lelah. Aku sudah ingin istirahat. Aku ingin lengser ke Prabon dan Matek Pandito. Nah, untuk itu akan kuserahkan mahkota yang kusandang ini pada sosok yang berpandangan luas. Anak-anakku para senopati, para pejabat dan rakyat Laut Jawa yang kucintai. Sosok yang berpandangan luas yang aku maksud adalah sosok seorang pemimpin yang menyadari betul bahwa seorang raja hanya bisa melihat lurus ke depan. Ia tak bisa melihat secara serempak ke 4 wilayah kekuasaannya. Ia tak bisa melihat ke kanan dan ke kiri secara bersamaan. Apalagi harus melihat ke belakang. Nah, sosok seperti inilah yang kita cari. Calon pemimpin yang menyadari bahwa ia bukan sendiri. Ia butuh 3 pendukung. Nah, kalian pasti sudah tahu siapa yang akan kutunjuk sebagai penggantiku. Dewi Nawangsari. Iya, benar. Dialah Dewi Nawangsari. Hidup Dewi Nawangsari! Hidup Dewi Nawangsari! Hidup Dewi Nawangsari! Hidup Dewi Nawangsari! Bagaimana 3 senopati? Adakah di antara kalian yang keberatan? Kami setuju. Dewi Nawangsari memang pantas menjadi ratu kami. Dewi Nawangsari, majulah. Akan kupasang mahkota yang kupakai ini kepadamu.
Kamu bukan Dewi Nawang Wulan, Sekartaji. Kamu bukan Dewi Nawang Wulan. Bukan Jakataru, tapi Bagus Torodipo, Kanda. Sekartaji. Bagus Torodipo. Sekartaji. Iya, Kanda. Siapa yang di atas sana? Siapa kamu sebenarnya? Ini Sekartaji. Dan yang di atas sana juga Sekartaji, Kanda. Tidak. Kenapa tidak? Bukankah itu yang Kanda lihat? Tidak. Bukankah Sekartaji bisa berada di mana saja? Bisa di hadapan Kanda, bisa di bulan, dan bisa ada di dalam hati Kandaku, juga dalam pikiran Kanda. Itulah yang terjadi. Karena Sekartaji selalu ada dalam hatimu. Karena selalu ada di dalam hatimu, Kanda. Sekartaji. Sekartaji. Kosong. Aku kembali terlalu berkhayal tentang dirimu, Sekartaji. Kenapa tidak keluar dan ikut latihan? Maaf, saya tidak tahu kalau... Ini obat terakhir, minumlah. Ayo keluar, kita lihat dari dekat. Ilmu bela diri itu pada dasarnya sama. Memukul, menendang, dan menghindar. Kalau Ananda Ambarwati sudah punya dasar yang kuat, rasanya tidak akan sulit untuk berlatih. Tapi saya merasa tidak punya dasar latihan yang kuat. Latihan yang diberikan pada saya sangat mengarah pada pembalasan dendam. Sudah capek, istirahat yuk. Iya, ayo. Maaf Nanda Ambarwati. Ilmu bela diri, termasuk kungfu, bukan untuk balas dendam. Kita akan menjadi iblis pembunuh kalau balas dendam menjadi dasar latihan. Apa saya terlihat seperti itu? Tidak. Padahal saya ingin sekali membalas dendam. Tentu ada satu sebab yang sangat kuat, sehingga balas dendam menjadi suatu keinginan. Ibu saya dibunuh. Dan sampai sekarang tidak pernah tertangkap siapa pelakunya yang melakukan ini, Ibu.
Kenapa ibu meninggalkan saya sendiri? Ya, saya bisa memaklumi dendam yang membara di dada Ananda. Tetapi ingat, dendam tidak akan bisa menghidupkan kembali yang sudah mati. Iya, Tabib benar. Tapi apa saya harus tetap diam? Membiarkan rahasia kematian ibu saya tetap menjadi rahasia? Tidak. Tidak. Berbuat sesuatu itu memang harus. Tapi turunkan dulu hawa dendam yang menggelora di dada. Ananda harus tenang. Dalam suasana tenang, kita baru bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di sekitar kita. Kita akan bisa memilah-milah kejadian, menghubungkan kejadian yang satu dengan yang lain. Percayalah, kalau semua kejadian sebelum kematian diruntut dengan tenang, maka datanglah titik terang. Dalam kungfu, ada satu gerakan yang halus yang akan membantu menyegarkan ingatan. Ayo ikuti aku. Nanti Nanda akan tahu manfaatnya. Cepat perlihatkan. Tidak ada, Nyi Ratu. Belum ada yang pantas saya perlihatkan. Aku ingin melihat bagaimana keadaan Bayu Samudro sekarang. Nyi Ratu, ada apa Pudaksari? Bayu Samudro tetap Bayu Samudro, Nyi Ratu. Maksudmu? Ia tetap di Randu Alas dan tetap pada kegiatannya. Apa itu? Melatih ilmu kanuragan pemuda-pemuda Randu Alas, Nyi Ratu. Pripatsewu, perlihatkan padaku. Aku ingin melihat si Wadak Samudro itu. Baik, Nyi Ratu. Bagus. Bagus. Bagus sekali Bayu Samudro. Tapi sebenarnya akan lebih bagus lagi kalau kamu berada di sini bersatu denganku dan melatih para prajuritku.
itu cuma terjadi di sana. Kenapa bisa begini? Bun Bayu punya pelindung. Kanjeng Ratu Kidul pasti mengetahui ini. Saipi angin dan lindu aji dari Gua Singobarong, Kanjeng Ratu. Apa yang harus hamba lakukan, Kanjeng Ratu? Bayu sudah bukan Joko Temon lagi. Ia tahu apa yang harus dia lakukan. Lihat, apa itu? Bagaimana Nyi Ratu? Apa yang harus kita lakukan? Tunggu dulu. Kita lihat saja. Wayangku! Aduh, anakku! Kodang! 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 Mau kemana kamu? Pulang! Tapi cintaku! Oh, kasihan cintaku! 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 Siapa kalian? Aku Saipi Angin, dan aku Lindu Aji. Maafkan kami, Bayu Samudro. Hanya dengan membuka serangan, kami baru yakin kalau yang kami hadapi adalah benar-benar Bayu Samudro. Kami utusan dari Gua Singobarong. Kami ditugaskan untuk menjemput anak Mas Bayu Samudro untuk kami boyong ke Gua Singobarong. Anak Mas? Ya, karena Sang Prabu Singobarong berkenan mengangkat anak Mas menjadi puteranya dan akan disiapkan menjadi penggantinya. Kelihatannya Sang Prabu keliru. Tidak mungkin seorang anak manusia menjadi raja bangsa lelembut. Tidak. Maaf. Saya tidak mungkin memenuhi panggilan ini. Kami punya Purbawasesa untuk memboyong paksa anak Mas. Tidak. Bukan ini yang saya kendaki. Maaf anak Mas. Hanya dengan kekerasan kami harus memaksa anak Mas. Biasa kamu, Bayu Samudro. Hidup Bayu Samudro! 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 Ya! Hidup Bayu Samudro! Tenang! Tenang semua! Tenang semua! Tenang! Den Bayu? Den Bayu?
Ayo cepat ambil air. Hampir saja. Mengeluarkan 2 tapak sekaligus memang bisa mempercepat kemenangan Kanjeng Ratu. Tapi bisa berakibat fatal. Bayu Samudro bisa terpanggang karena kepanasan Kanjeng Ratu. Kalau begitu, ia harus segera menerima ilmu pasir nyerap, pendingin yang akan meredam panas tubuhnya yang membakar itu. Namun perlu saya ingatkan Kanjeng Ratu, Bayu Samudro belum bisa menerima ilmu itu sekarang. Memang benar dia wadak samudro, wadak yang akan dengan mudah menampung ilmu. Tetapi khusus untuk ilmu ini, Bayu Samudro harus melengkapi pengalaman batinnya dulu. Perjalanannya masih jauh. Maklum, Bayu Samudro seperti kita ketahui, dia adalah bayi yang didewasakan. Dia masih jabang ketuko, belum katut kocok. Aku mengerti, Tapak Bento. Aku mengerti. Kalau begitu, biarlah si Jabang Ketuko mencari jati diri dulu. Biarlah ia jalani dulu laku beratanya. Baru setelah itu, anggayuh kemuliaan gesang, kemuliaan hidup. Doakan saja agar ia tidak tersandung di jalan. Kasihnya tahu, Kanjeng Ratu. Ampun, Kanjeng Ratu. Gua Singobarong bergetar. Perlihatkan. Aku ingin lihat apa yang terjadi dengan perbicaraan itu. Kajeng Gandau, Kanjeng Ratu. Singobarong, bingung harus bicara apa. Karena kedua utusanku, Saipi Angin, Rindu Aji, gagal memboyong Bayu Samudro ke pernikahan Gua Barong ini. Kalian semua tahu rencanaku. Dengan adanya Bayu Samudro di sini, maka Ratu Kidul sudah dipastikan akan datang menjemput. Ia akan meminta agar Bayu Samudro dikembalikan. Lalu kalian tahu apa yang akan aku katakan kepada Ratu Pujaanku? Hah? Apa yang mulia? Akhirnya kamu datang juga, Ratu. Peluklah aku. Ingin kulampiaskan rinduku padamu. Jangan tertawa, Yang Mulia. Jangan tertawa. Jangan tertawa terlalu keras, Yang Mulia. Nanti semua dinding ini bisa runtuh karena ketawa Yang Mulia. Iya, Yang Mulia. Inilah susahnya kalau jadi Singobarong. Ketawa salah, mengguncang kaki juga salah. Kenapa harus begini? Kenapa ketawaku membuat bencana? Kenapa kalau aku ketawa semuanya jadi bergetar? Kenapa kakiku? Haruskah terjadi gempa bila aku hentakkan kakiku ke bumi? Alangkah malangnya nasibku, Singobarong. Alangkah malangnya. Yang Mulia, jangan menangis, Yang Mulia. Kami tidak ingin istana ini banjir. Jadi aku harus bagaimana? Hah?
Aduh, rapinya putri cintaku. Cepat nyusul ya. Samho? Mereka di mana ya? Amarwati? Katanya sudah ada tehnya. Mana? Katanya sudah di sini. Dibawa kemana ya? Kok dari kamarnya Ambarwati? Tadinya nyari Ambarwati, tapi... Kan latihan. Latihan? Melihatnya dari sini, dia bisa salah paham. Mesra sekali ya. Kamu, Kakang, haruskah rasa sepi ini menikam diriku sendiri, Kakang? Haruskah? Ada yang bisa saya bantu Juragan Muda? Tapal kudanya, Pak. Oh, iya. Sudah jalan terlalu jauh. Jalan kemana saja Juragan Muda. Ayo, silakan. Maaf, apa di sini tidak mendengar soal ribut-ribut Putri Amarwati, Pak? Tidak dengar atau tidak tahu, Pak? Dengar, tahu, tapi kenapa? Bagaimana ya? Saya bicara dengan siapa ya? Jangan khawatir, Pak. Saya juga mungkin sama seperti Bapak, yang kasihan pada Putri Amarwati. Lega saya. Kita sepaham. Menurut saya, dan banyak juga yang berpendapat seperti saya, Putri Ambarwati itu cuma korban fitnah. Bayangkan saja, Gustinggung itu kan begitu. Selirnya banyak, ngedabrek, tumpuk undung. Lah, apa ya tidak cuma intrik tok yang ada di dalam kata menggungan. Maaf, ini cuma omongan kawulo alit, rakyat kecil biasa yang nggak tahu apa-apa.
Bapak benar. Dan sudah sekian orang yang bicara begini pada saya. Lihat itu. Apa yang harus hamba perlihatkan, Kanjeng Ratu? Yudo Turonggo. Kelihatannya akan terjadi sesuatu dengan Yudo Turonggo. Sendiko dawuh, Kanjeng Ratu. Monggo, Den. Ini, Den. Terima kasih. Kalau tiba-tiba mayat hidup itu ke sini, bagaimana? Iya, tidak akan ke sini. Sudah jangan bicara mayat hidup. Saya nanti tidak berani pulang. Lagi pula mayat hidupnya kan di Katumenggungan, jauh sekali dari sini. Mayat hidup yang bagaimana ini, Pak? Itu loh, sewaktu Katumenggungan gempar oleh arwah Nyi Wingit. Nah, katanya patok mayat hidup itu dicabut untuk mengalahkan Nyi Wingit. Bapak juga tahu tentang itu? Mana ada cerita tentang Katumenggungan yang tidak sampai ke sini. Kalau cuma cerita, boleh Pak. Tapi mayat hidupnya jangan sampai ke sini. Ih, serem. Lagi-lagi Nyi Ratu Gedeng Permoni. Apa yang akan dia lakukan dengan jasad Bergowo? Mau dibawa kemana? Haruskah hamba mengejarnya, Kanjeng Ratu? Bukan kamu yang harus mengejar Cindomani. Kalau begitu, biar saya yang mengejar Kanjeng Ratu. Tidak, Tapak Bento. Aku tidak ingin ada perkelahian antara kamu dengan Ratu Gedeng Permoni. Aku hanya ingin melihat apa yang Gedeng Permoni lakukan dengan jasad Bergowo tersebut. Jadi, siapa yang Kanjeng Ratu utus? Koco Benggolo. Kasinggihan dawuh, Kanjeng Ratu. Ojo wedi kangelan. Kejar Ratu Gedeng Permoni. Aku ingin lihat apa yang akan dia lakukan dengan jasad yang dibawanya itu. Sendiko dawuh, Kanjeng Ratu. Maaf beribu maaf, Kanjeng Ratu. Hamba tidak bisa masuk ke Setro Gondomayit. Tapi hamba tahu persis mayat Ki Bergowo jelas dibawa masuk sendiri oleh Nyi Gedeng Permoni ke penampungan mayat. Iya, itu berarti Ratu Gedeng Permoni masih tetap pada pendiriannya. Ia akan gunakan mayat-mayat hidup untuk menyerang manusia. Kamu pernah berhasil, Ratu Gedeng Permoni. Lain kali tidak akan terjadi lagi. Pagi sekali ibu memanggil saya. Ada apa, Bu? Semalam ibunda berhasil mendesak Romomu agar Ramandamu segera memerangi Kisikan. Apa Romo Tumenggung setuju? Ya, Lalu apa rencana Romo selanjutnya? ini yang ibu kurang setuju. Apa itu, Bu? Nanda Raden yang akan diserai tugas. Ini sesuai dengan jabatan kepala keamanan yang Nanda Raden sandang. Seharusnya ibu langsung menolak penugasan ini, Bu. Tidak mungkin saya keluar dari sini, apalagi harus menyerang Seto Satrio. Kita harus tetap berada di dalam, Bu. Harus tetap di dalam Katumenggungan ini.
bagaimana bisa kita menguasai Katumenggungan ini kalau saya harus dikirim keluar, Bu? Ingat, Bu, hanya dengan bertahan kita bisa menang. Kita sudah berhasil mengusir Ambarwati dan Yudo Turongo. Apa itu bukan diambang kemenangan namanya? Begitu Nanda Raden sendirilah yang harus bicara pada Romo Tumenggung agar penugasan itu dibatalkan. Jangan khawatir, Bu. Saya punya rencana untuk... Nanti dulu. Ini aneh. Ini luar biasa. Raden Sombo putraku sendiri menolak tugas kehormatan untuk memerangi Gesikan. Memerangi Seto Satrio yang balelo. Dan ini dinyatakan di depan pasowanan. Di depan para sesepuh, Demang dan pejabat Katumenggungan. Sombo, coba jelaskan apa alasanmu. Saya menolak karena antara saya dengan Rai Seto Satrio adalah saudara, Romo. Apa kata orang nanti kalau antara dua saudara saling berhadapan, saling berperang? Apa ini bukan seperti dua anjing berebut tulang, Romo? Ini akan terlihat kurang bijaksana dan akan mencemarkan nama Romo Tumenggung sendiri. Apa kamu punya saran? Romo Tumenggung, ini sebetulnya hanyalah masalah antara bapak dan anak. Antara pribadi Romo Tumenggung dengan Seto Satrio. Apa tidak lebih baik kalau Romo Tumenggung sendiri yang datang ke Gesikan untuk menegur? Dan kalau memang terpaksa, ia harus bertindak untuk menghajar seorang putra yang kurang ajar. Saya rasa ini akan sangat wajar dan lumrah, Romo. Kehadiran Romo Tumenggung ke Gesikan untuk menjemput putra yang balelo. Dan mungkin harus terpaksa menghajar kalau memang dirasa perlu. Saya kira akan mempunyai nilai tersendiri di berbagai kalangan dan rakyat. Romo akan dinilai mampu berbuat adil, sekalipun yang harus dihadapi adalah putranya sendiri. Baik. Seharusnya aku marah besar padamu, karena kamu berani menolak tugas. Tapi karena terselip kebenaran dalam saran, maka aku bisa menerima. Aku sendiri yang akan ke Gesikan. Akan kujemput Seto Satrio. Kalau dia berani menolak.